Tetapi kadang-kadang kita dalam hidup ini pasti akan jatuh. Dan yang terpenting bukan kita berbicara tentang jatuhnya, akan tetapi berapa kali kita harus berani bangkit. Dan ketika kita sudah jatuh pada tempat yang sama, itu artinya konyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bersama Kang Asik teman-teman, apapun dan bagaimanapun keadaannya, insya Allah pokoknya kita asikin saja. Dan hari ini Kang Asik akan menyampaikan tentang hikmahnya daripada jatuh. Walaupun jatuh itu sebetulnya sakit, dan kita siapapun orangnya, siapa sih yang mau jatuh? Akan tetapi yang namanya manusia hidup, jatuh itu semua akan pernah mengalami. Karena jatuh ini adalah sebuah proses pendidikan, mau tidak mau. Dan pada kesempatan ini 10 menit Kang Asik sebelum berangkat bekerja, mudah-mudahan ini menginspirasi kepada teman-teman bahwa yang sudah merasa jenuh, yang sudah merasa down, kita membuat sebuah konten atau sebuah channel di YouTube itu wajar karena manusiawi. Akan tetapi kita harus kembali lagi kepada tujuan kita, apakah betul kita ingin menjadi YouTuber atau konten kreator, itu saja. Kalau jawabannya iya teman-teman, ingin tetap eksis di platform YouTube, menjadi YouTuber atau konten kreator yang sukses, maka dari itu harus dilanjutkan. Dan yang pernah jatuh harus menjadi pelajaran. Karena hal ini Kang Asik alami ketika mau monetisasi. Terbayang lah ya, beberapa hari lagi mungkin atau beberapa jam lagi mau monetisasi ya. Jam tayangnya hilang, bukan 10-20 tapi ratusan teman-teman berikut subscribernya. Dan hal ini jangan bikin kita kapok teman-teman ya. Makanya kenapa Kang Asik ingin menyampaikan, karena Kang Asik sudah jatuh dan berupaya untuk bangun lagi. Dan alhamdulillah sekarang ya jalannya udah agak bisa lari ya. Jadi kalau berbicara masalah kita lari di YouTube itu apa? Minimal untuk yang belum monetisasi, kita jangan pernah memikirkan perdebatan, jangan pernah memikirkan kejelekan. Yang harus kita pikirkan bagaimana caranya untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan ini sebetulnya bukan tujuan utama, karena tujuan yang utamanya adalah nanti setelah monetisasi. Dan sebenarnya yang lebih sulit itu bukan untuk mencapai 1000 subscriber ataupun 4000 jam tayang, tetapi setelah monetisasi bagaimana, karena tujuannya kan untuk menghasilkan. Kalau kata Kang Asik, ya nggak tahu sama teman-teman ya, dalam mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, yang namanya silaturahmi ini sangat penting. Untuk apa? Untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tetap harus silaturahmi. Silaturahmi itu seperti apa? Tidak usah Kang Asik ajari, teman-teman juga sudah tahu bagaimana caranya agar kita bisa, teman-teman itu simpati dan empati seperti itu. Apalagi sama YouTuber pemula, pasti akan saling mengerti. Dan yang kedua teman-teman, mulai dari sekarang tetap ya yang namanya di konten kreator ataupun menjadi YouTuber, kualitas video itu nanti akan sangat diutamakan, apalagi setelah monetisasi. Karena apa? Ya teman-teman mau gimana betah nonton video kita, teman-teman mau gimana subscribe kita, dan bagaimana mau jam tayang bertambah ketika kita membuat video asal-asalan. Jadi seperti itu ya. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan beberapa pengalaman Kang Asik di halaman selanjutnya. Saat ini saya tidak akan berbicara tentang apa itu algoritma, karena Kang Asik bukan pakarnya algoritma. Ketika Kang Asik memberikan sebuah tutorial yang paseh mengenai rekomendasi video, juga Kang Asik kurang berpengalaman. Akan tetapi pada saat ini yang namanya sebuah ilmu pengetahuan itu berangkatnya adalah daripada langkah ilmiah, dan langkah ilmiah itu terjadi akibat daripada riset yang memerlukan waktu yang cukup lama. Ketika teman-teman tahu sendiri bahwa di YouTube atau di platform YouTube banyak sekali beberapa pendapat yang berbicara tentang teori upload video, ada yang menyanggahnya, ada yang menyudutkannya, ada pula yang membeberkan rahasianya sebetulnya kenapa kita harus upload video. Jadi terlepas hal ini, jadi Kang Asik tidak akan berbicara algoritma sekali lagi ataupun upload video dan rekomendasi video. Tetapi Kang Asik harus sampaikan kepada
kepada teman-teman bahwa inilah memang yang terjadi dan nanti teman-teman simpulkan sendiri. Dan untuk mengenai kenapa saya menampilkan 3 akun email saya ini, di mana di dalamnya bahwa pada beranda YouTube ada Kang Asik, kemudian Kang Esa Santuy, atau kalau dulu ini Mas Durasi Nyaman ya, seperti itu. Nah, di bawah juga masih ada Kang Asik, termasuk di sini juga masih Kang Asik. Ini email yang pertama, kemudian email yang kedua juga seperti itu, di mana di sini ada Pak D Insan Tutor ya, dengan ada juga ya tentu konten video saya, dan ke bawahnya juga masih ada di sini Mas Bli ya, Pak D Insan Tutor, kemudian juga Pak E Online Tutor ada. Nah, seperti itu. Dan satu lagi perlu Kang Asik tunjukkan, termasuk ini juga sama kan, malah ini adalah konten video terakhir Kang Asik, baru 79 kali ditonton 1 hari yang lalu, berarti kemarin. Di sini ada Pak D Insan Tutor seperti itu, ini juga Kang Asik, kemudian ini Mas Bli. Jadi maksudnya kenapa harus Kang Asik sampaikan bahwa sebetulnya Kang Asik tidak suka berdebat, apalagi saling menyudutkan, ini yang bagus, saya yang bagus, apalagi teman saya yang bagus juga tidak demikian. Hanya yang perlu Kang Asik sampaikan di sini bahwa kenyataannya yang namanya kita itu silaturahmi, saling berkunjung, dengan istilahnya kadang disebut sub-for-sub, terlepas dari perkataan itu Kang Asik tak peduli ya. Hanya yang perlu Kang Asik simpulkan dengan keyakinan yang sangat tinggi bahwa memang kita itu harus bersilaturahmi, termasuk di dalam platform YouTube atau di media sosial ini. Karena apa? Namanya juga media sosial. Dan tidak diragukan lagi ketika manusia antar manusia saling memanusiakan manusia dengan bahasanya silaturahmi, itu adalah sangat bagus sekali ketika kita diaplikasikan di platform YouTube, khususnya di channel kita. Lebih spesifik lagi interaksi di dalam konten video kita, karena hasilnya ya seperti ini, seperti teman-teman lihat. Dan ini alhamdulillah ketika kita berbicara subscriber dan jam tayang, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya rekomendasi seperti ini. Dan rekomendasi seperti ini itu bisa terjadi adalah dengan upaya. Nah, ini ya maksudnya. Upaya itu adalah usaha, dan usaha supaya kunjungan antar temannya atau sub-for-subnya yang sering disebut jelek, yang sering merusak algoritma YouTube, katanya kalau Kang Asik tak peduli, yang penting Kang Asik ikuti, khususnya kepada teman-teman YouTuber pengalaman, sehingga ya hasilnya alhamdulillah kita ya bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lainnya bahwa untuk mencapai monetisasi itu bisa di bawah 10 bulan atau maksimalnya 10 bulan. Karena kalau 365 baru monet atau setahun, itu nanti ada konsekuensi logis atau resiko bahwa jam tayangnya itu berkurang. Sehingga hal ini jangan sampai terjadi. Salah satu upayanya adalah dengan kunjungan kepada teman, baik yang di luar Jawa sana, yang di luar negeri sana, apalagi yang satu daerah. Pokoknya itu tidak masalah, karena yang namanya juga internet, jarak bukan urusan. Sekali lagi, yang namanya kunjungan antar teman, saling membantu, saling mengingatkan, itu sangat penting sehingga akan terjadi seperti ini. Jadi di beranda YouTube itu kita selalu ada. Dan tentu kepada teman-teman, silakan untuk lebih jelas lagi teman-teman eksperimen, dan tentunya ketika membuka channel kita, sekali lagi ingat dengan akun Gmail cadangan kita. Jadi akun Gmail cadangan kita itu untungnya selain kita untuk melihat seperti ini adalah tentu kita sebelum melakukan tindakan-tindakan yang kita ragu di dalam channel utama, kita harus mempraktekannya di akun Gmail cadangan. Tujuannya, walaupun terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang namanya akun Gmail cadangan ketika di ban misalnya ya, atau
atau terjadi sesuatu, misalnya ada peringatan dari platform YouTube, berarti kita tidak terlalu mencemaskan karena ini adalah hanya Gmail cadangan. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa saborsap yang kini trending sebagai perbuatan yang kurang bagus, kita bungkus lagi dengan silaturahmi, dengan kunjungan, dan kunjungan ini mau tidak mau secara natural adalah telah terjadi oplos video. Ketika berbicara oplos video, sekali lagi Kang Asik tidak berani menyampaikan karena Kang Asik bukan pakarnya. Tapi hal ini perlu disampaikan kepada teman-teman. Silakan teman-teman belajar tentunya di Mas Brian Tutor atau di Pak De Insan Tutor atau Pak E Online Tutor atau di Mas Esa Santuy atau di Pak De Instan Tutor. Jadi silakan saja ya teman-teman, di sana kita berdiskusi pada tab komunitas lebih spesifik lagi. Jadi teman-teman jangan malas, teman-teman jangan down dulu, karena tanpa upaya kalau kita sudah down itu namanya batal. Jadi ini yang perlu Kang Asik sampaikan sekali lagi. Kenapa Kang Asik di sini ada pada beranda YouTube, kemudian teman-teman lihat sendiri. Sekali lagi saya ingatkan, di akun Gmail yang lainnya masih seperti ini, hanya dengan konten video yang berbeda dan posisi yang berbeda. Dan hal ini teman-teman ternyata yang mempercepat pertumbuhan kita untuk pencapaian subscriber dan jam tayang. Mau tidak mau ini sudah Kang Asik praktekkan. Semoga bermanfaat ya teman-teman konten video Kang Asik kali ini, dan ini yang memang terjadi dan sudah Kang Asik lakukan. Orang mau beranggapan apa, buat Kang Asik masa bodoh, karena Kang Asik di sini tidak mau debat atau tidak mau mensakralkan atau menspesialkan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan terinspirasi ataupun sedikit mengedukasi, dan misalnya jeleknya ya cukup menghibur lah. Memang seperti inilah Kang Asik adanya. Baik teman-teman, kita lanjutkan saja ya di halaman selanjutnya. Bagaimana teman-teman? Jadi itu saja yang bisa Kang Asik sampaikan. Semoga bermanfaat dan intinya semoga menginspirasi. Berjumpa di video berikutnya. Mohon undur diri dan Kang Asik pamit, mau bekerja dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.